calon pasangan hidup kita itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat, maka sebaiknya kita tinggalkan. Maka kita wajib dan harus semakin mempertinggi rasa ketakwaan kita kepada Allah. Oke Ustaz, ada nih lagi pertanyaan selanjutnya, ini yang menjadi bahan apa ya Ustaz? Ini bahan pertimbangan juga atau yang memusingkan orang juga. Gini Ustaz, ada misalkan kita sudah ta'aruf nih sama perempuan, misalkan saya sudah ta'aruf sama perempuan, terus ada salah satu sifat dari perempuan ini yang saya tidak suka, namun yang lain itu saya suka semua. Terus saya tetap akan mau menikah sama dia dengan anggapan bahwa nanti ketika setelah menikah saya mampu merubah apa yang jadi sifatnya. Nah, menurut tanggapan Ustaz gimana soal itu? Apakah memang benar harus seperti itu kita rubah setelah menikah, atau memang harus pas cari yang cocok ketika ta'arufan? Nah, itu menjadi masalah juga Ustaz. Jadi dalam hal ini kita harus punya mindset besar bahwasanya tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna, yang sesuai dengan kriteria 100% dari apa yang kita inginkan. Yang terpenting adalah ketika semua yang terkait prinsipil agama, ataukah misalnya Anda memiliki misalnya prinsip dalam hal hidup harus seperti ini, dan ternyata prinsip-prinsip itu tidak dilanggar oleh calon akhwat tersebut, maka lanjutkan. Kalau hanya sekedar misalnya, wah saya nggak suka sama cewek yang tidak suka masak, yang itu menurut saya tidak menjadi bagian prinsip dalam hal membangun sebuah rumah tangga, maka kita laksanakan saja. Toh juga namanya masak itu adalah ilmu yang kelihatan, bisa belajar bareng, nantinya juga bisa pintar dengan sendirinya, dan itu jangan dijadikan sebuah hambatan untuk melaksanakan suatu hal yang memang diinginkan oleh semua orang, yakni mungkin sebelum kita terlalu membahas panjang lebar tentang pernikahan, kemudian tadi sudah kita bahas sedikit mengenai ta'aruf dan sebagainya, saya sedikit ingin mencoba untuk bertanya sama Mas Ihsan. Iya. Sebenarnya Mas Ihsan itu paham tidak makna dari cinta itu sendiri? Cinta itu buat saya banyak sih sebenarnya. Masalah cinta ini kan banyak orang yang berpendapat berbeda-beda soal cinta. Banyak juga peneliti-peneliti atau orang-orang mungkin peneliti itu berbeda tanggapan soal cinta. Misalkan kayak ustaz-ustaz kita ada yang beda pendapatnya soal cinta. Tapi buat saya cinta itu adalah ketika dia mampu memahami saya dan saya mampu memahami dia. Karena buat saya cinta itu adalah pengorbanan. Jadi saya harus berkorban untuk memahami dia, dan dia harus berkorban untuk memahami saya. Karena dia tidak mungkin sempurna dan saya tidak mungkin sempurna. Jadi buat saya cinta itu adalah pengorbanan. Pengorbanan saya buat dia juga harus berkorban buat saya. Nah gitu. Efek positif atau efek kebahagiaannya kan kalau selalu harus berkorban. Nah itu dia Ustaz. Berarti harus gimana itu? Karena ya gimana Ustaz? Menukil pendapat salah seorang ulama, beliau yang menulis di dalam kitab berjudul Al-Hisham. Bukan, lupa saya. Kitabnya lupa ya. Beliau menegaskan bahwasanya dimaksud dengan cinta itu adalah sebuah perasaan di mana keterkaitan atau ketertarikan kita pada makhluk itu akan menyebabkan semakin tinggi dan semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita suka pada suatu barang dan kemudian rasa suka tersebut meninggikan atau membuat diri kita itu semakin bertakwa kepada Allah, maka itulah yang dimaksud dengan cinta. Dan ini pun juga tidak terlepas makna cinta kepada akhwat, kepada lawan jenis. Semakin kita memiliki ketertarikan kepada seorang lawan jenis tersebut, maka kita wajib dan harus semakin mempertinggi rasa ketakwaan kita kepada Allah. Namun kalau sebaliknya, itu tidak menjadi sebuah rasa cinta lagi.
Kalau terjadinya itu ternyata kita semakin jauh dari Allah, maka itu pada dasarnya adalah nafsu, maka kita harus tinggalkan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kita dapat ilmu lagi. Berarti teman-teman baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, Iya, kalau seandainya kitabnya lupa itu. Kalau seandainya ulama sufi. Berarti intinya kalau seandainya pasangan kamu atau orang yang kamu ajak ta'arufan itu menjauhkan kamu dari Allah, mendingan gak usah. Kalau mendekatkan kamu dengan Allah, maka itulah yang terbaik. Tapi kalau misalkan dia tidak sesuai kriteria kita, gimana Ustaz? Itu dia, di awal saya sudah jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kriteria itu harus ada prinsipnya. Kita harus memiliki grand design apa yang kita inginkan. Kalau memang grand design itu sudah sejalur dengan nilai-nilai syariat, maka ambil. Tapi kalau misalnya apa yang kita inginkan dari calon pasangan hidup kita itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena pada dasarnya itu bukanlah pasangan sehidup dan sesurga kita. Oke lah, mungkin bisa sampai pada jenjang pernikahan, tapi pada dasarnya itu hanyalah pengantin di dunia saja. Padahal yang kita inginkan adalah pengantin di dunia dan kelak pun juga sebagai pengantin di akhirat, insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, itu pertanyaan kedua dan itu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di sana.